Saudara-saudari sekalian, selamat pagi, berkah dalam. Pada hari ini, hari Jumat, tanggal 24 April, kita bersama-sama menghayati kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita, di rumah kita masing-masing. Marilah kita merenungkan sabda Tuhan dari bacaan pada hari ini, yakni diambil dari Kisah Para Rasul bab 5 ayat 34 sampai 42 dan Injil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 1 sampai 15. Bacaan pertama nanti silahkan merenungkan, membaca sendiri di rumah masing-masing. Sedang bacaan Injil akan saya bacakan, kemudian kita renungkan bersama. Mari kita masuk dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Pada waktu itu Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mukjizat-mukjizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Ketika itu, Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti sehingga mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang membawa 5 roti jelai dan mempunyai 2 ikan. Akan tetapi, apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikan kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakan Yesus, mereka berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka akan datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk dijadikan raja, ia menyingkir lagi ke gunung seorang diri. Demikianlah Injil Tuhan. Saudari-saudari sekalian, kita baru saja mendengarkan mukjizat penggadaan 5 roti jelai dan 2 ekor ikan yang mencukupi 5.000 orang laki-laki, tidak terhitung perempuan dan anak-anak, dan masih sisa 12 bakul. Suatu mukjizat, suatu situasi yang membuat bahwa semua orang menjadi percaya
yang mengalami itu, bahkan mau menjadikan Yesus sebagai raja, sebagai Mesias bagi mereka. Dalam arti ini Mesiasnya adalah Mesias politik. Menjadi raja berarti akan menguasai mereka dan juga mengalahkan musuh-musuh mereka, sehingga mereka sama seperti kerajaan-kerajaan yang lain yang berjaya dengan situasinya. Apalagi Yesus mampu berbuat mukjizat yang begitu besar, sehingga mereka tidak usah khawatir dengan berbagai macam hal, terutama soal makan. Namun, Yesus mengajak sesuatu yang lain dalam situasi ini. Kalau dari pengalaman para murid, ada suatu suasana pesimisme. Yang ada hanya 5 roti dan 2 ekor ikan. Apakah cukup untuk orang sebanyak ini? Atau Filipus mengatakan, apakah dengan dana yang sedikit juga bisa mencukupi untuk banyak orang? Tetapi keterlibatan mereka yang dibuat bukan pesimis tetapi menjadi optimis oleh Yesus, mereka menjadi semangat ketika mereka diminta untuk mengatur orang-orang yang ada di sana duduk di padang rumput dan mereka bisa mengikutinya. Dan ternyata akhirnya justru mukjizat itu terjadi, bahwa mereka semua bisa makan. Yesus untuk membuat mukjizat juga memerlukan orang lain untuk membantu, memerlukan orang lain untuk suatu kesediaan diri ambil bagian di dalamnya. Pada hari ini juga Tuhan memanggil kita untuk ambil bagian dalam karyanya. Pasti Dia akan membuat mukjizat bagi kita semua. Tetapi itu terjadi kalau kita mau dengan tulus ikhlas ikut terlibat di dalam keprihatinan Yesus itu. Sebetulnya Yesus mampu untuk membuat segalanya, tetapi keterlibatan setiap orang itu menjadi penting dalam kehidupan kita sebagai orang beriman. Marilah kita mohon supaya hati kita diteguhkan, hidup kita diberi sikap optimis untuk membangun dunia ini, bahwa kita mampu bersama Tuhan untuk memberikan segala sesuatu yang terbaik bagi kehidupan dunia ini. Salah satunya adalah bahwa kita tenang di rumah, menjaga jarak, menggunakan APD yang diperlukan untuk kehidupan kita bersama, dan terlebih juga kita selalu berdoa dan berjuang bagi kehidupan yang penuh solidaritas dalam kehidupan bersama. Kemudian kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami telah mengambil bagian dalam misteri kudus. Semoga kenangan akan misteri Putra-Mu semakin menjadikan kami berkembang dalam semangat cinta kasih, dalam solidaritas terhadap sesama, seraya menantikan kedatangannya kembali. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dilindungi dan dibimbing oleh Berkat Allah yang Maha Kuasa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat berkarya, berkah dalam.